Shalom, selamat datang di online service AEJF Bio. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tina, selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dengan online service kami. Selamat datang, kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Saudara, apabila Anda mempunyai pokok doa yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan pokok doa Anda yang sudah terjawab, silahkan klik tautan di bawah ini dan kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Kami juga mempunyai kelompok kecil yang dinamakan iCare. Jangan lupa untuk bergabung dengan iCare yang tersedia. Silahkan follow sosial media kami agar Anda dapat terus terhubung dengan kami. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah. Persiapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami bagimu ya Tuhan. Syukur kami bagimu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini, kami bersyukur itu semuanya karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak hal Engkau sudah perbuat di dalam kami Tuhan. Dan hari ini, saat ini kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yesus, thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh diberkati dengan kesehatan. Dan kalau kami boleh diberikan waktu pagi ini untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan, mari kami boleh meminta Roh Kudus untuk berbicara kepada kami semuanya. Baik buat hamba-Mu yang berbicara maupun setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap dikuatkan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa Anda semuanya, saudara dan saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat tim volunteer yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tim luar biasa, tetap semangat dan Tuhan memberkati apa yang sudah kalian kerjakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, selama beberapa bulan ini kita banyak belajar dari kitab 1 Petrus. Ya, di sana kita banyak belajar tentang panggilan hidup orang percaya. Salah satunya adalah menderita seperti Kristus menderita. Tetapi di sana kita juga bisa melihat, kita juga bisa belajar bahwa Petrus memberikan nasihat dan penguatan-penguatan yang ditujukan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan bisa tetap hidup di dalam kebenaran, di dalam masa-masa sulit mereka. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan hari ini saya mengajak kita semuanya, saudara dan saya, untuk belajar. Makanya judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tangguh dalam kehidupan dan kuat di dalam Tuhan. Siap belajar semuanya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang pribadi yang tangguh, di dalam Alkitab kita bisa banyak membaca di sana. Banyak sekali Alkitab mencatat tokoh-tokoh, bapak-bapak rohani kita di sana. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam musim mereka yang tidak gampang. Mereka bisa mempertahankan iman mereka. Dan mereka dikenal sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Salah satunya adalah Raja Daud. Kita semuanya tahu Raja Daud. Ya, raja yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu lembut hatinya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Raja Daud ini. Supaya apa? Supaya kita semuanya boleh mengambil teladan dan kita menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan dan kuat di dalam Tuhan. Yuk katakan sama-sama kiri kananmu, jadilah pribadi yang tangguh. Ya, kita akan belajar hari ini dari kitab 1 Samuel. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, ayatnya kita akan belajar dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yuk ambil Alkitabnya, saya akan bacakan dari sini. Ini agak panjang 10 ayat, tetapi kita akan pelan-pelan. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat pertama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak ya dari rumah masing-masing. Judul berikutnya adalah Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dan dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka sampai ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal
di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam ayat yang baru saja kita baca, di sana diceritakan bagaimana Daud baru saja pulang dari Filistin. Ya, selama 2 tahun dia membantu Raja Akis di sana. Untuk apa? Untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika Daud berperang, di sana Allah memberikan kemenangan untuk Daud. Sehingga Raja Akis, orang Filistin itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang didapat Daud di sana? Daud ditolak. Ya, Daud ditolak. Banyak raja-raja kota dan panglima orang Filistin tidak suka kepada Daud. Sehingga kemudian dia ngomong kepada Raja Akis untuk menyuruh Daud pulang ke tempatnya, ke kota Siklag. Dan kemudian Daud pulang. Dan setelah 3 hari perjalanan, Daud sampai ke kota Siklag, tempat di mana dia tinggal dan orang-orangnya tinggal. Tetapi apa yang dia dapatkan di sana? Daud mendapati bahwa kotanya sudah hancur. Siklag sudah dibakar oleh orang Amalek. Bahkan tidak hanya dihancurkan, istri dan anak-anak mereka juga ditawan, dibawa oleh gerombolan itu. Tentunya ini sebuah kondisi yang saya yakin dan percaya kita semuanya setuju bahwa berat buat Daud. Harusnya Daud pulang ya setelah dia berperang, mereka berperang membantu Raja Akis. Dia berperang kemenangan demi kemenangan, tetapi yang didapatkan di sana adalah sebuah kehancuran. Tentu saja ini sebuah kondisi yang tidak gampang untuk dihadapi. Maka Alkitab mencatat di sana, Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia itu menangis. Bahkan sampai mereka tidak kuat menangis lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, inilah fakta kehidupan. Seringkali hidup kita ini tidak hanya berisi tawa bahagia, tetapi seringkali juga bahwa hidup kita ini berisi dengan tangisan, dengan penderitaan. Kita juga tahu bahwa tidak selamanya langit itu cerah, ya kadang-kadang mendung terjadi, hujan lebat terjadi, bahkan badai terjadi. Inilah fakta kehidupan yang harus kita hadapi. Mau tidak mau ini memang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang tidak gampang kita lalui. Ini sesuatu yang tidak mudah kita lalui. Juga Daud dan orang-orangnya dan rakyatnya tidak gampang buat mereka melaluinya. Harusnya mereka disambut ya setelah sampai ke kota Siklag, disambut bak pahlawan karena kemenangan yang mereka raih. Tetapi alih-alih sambutan, mereka mendapati bahwa kota mereka sudah hancur. Siklag sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Nah, belajar dari kisah ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau melihat bagaimana respon Daud menghadapi ini. Dan tentunya dari kisah ini kita mau mengambil sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan, yang bisa kita teladani dari Daud. Siap belajar semuanya hari ini. Kita akan melihat bagaimana Daud merespon kondisi yang sulit yang dia hadapi. Kurang apa lagi kesulitan yang Daud hadapi. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat berat buat Daud. Tetapi hari ini kita mau belajar apa respon Daud. Oke? Ya, yang pertama adalah Daud adalah pribadi yang tangguh. Ya, terbukti dari apa? Dari Daud tidak mengeluh ketika menghadapi kondisi ini. Bagian pertama yang bisa kita pelajari dari Daud adalah orang tangguh tidak suka mengeluh. Orang tangguh tidak suka mengeluh. Di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan begini, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sampai di sini, kondisi Daud pada waktu itu sangat terjepit. Alkitab mengatakan itu, sangat terjepit. Karena apa? Rakyat yang bersama dengan dia, yang tadinya susah payah bersama dengan dia, menderita bersama dengan dia. Tetapi ketika dia sampai di kota Siklag, ketika mereka menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka rakyat berbalik arah. Dia mau melempari Daud dengan batu. Lihat betapa kondisi Daud sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, tidak gampang. Hari ini kita mau melihat respon mereka ketika mereka menghadapi ini. Daud tidak mengeluarkan keluhan sedikit pun. Ya, di dalam Alkitab kita tidak menemukan Daud mengeluh.
Walaupun kondisi yang dihadapinya, saya yakin dan percaya kita semuanya setuju, tidak gampang buat Daud lalui. Tetapi apa? Daud di sana tidak mengeluh sedikit pun. Tidak ada kata-kata mengeluh dari Daud. Dia memilih untuk tidak mengeluh. Tetapi apa yang dilakukan oleh rakyatnya, orang yang bersama dengan Daud, mereka kemudian protes, mereka marah, mereka kemudian melampiaskan kekecewaan mereka itu kepada Daud. Nah, ini dua reaksi yang berbeda, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Daud di dalam kondisi yang sama yang dihadapi, penderitaan yang sama yang dihadapi, Daud tidak mengeluh, tetapi orang-orang yang bersama dengan dia, mereka berbalik, mereka marah, mereka protes. Dan ini dilampiaskan kepada Daud sehingga mereka mau melempari Daud dengan batu. Kita semuanya pasti setuju bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, ya, liku-liku. Semua dari kita pasti sudah mengalaminya. Umur saya 40 tahun lebih, ya lebihnya sekiannya tidak usah saya katakan ya begitu ya. Tetapi sepanjang pengalaman hidup saya, masalah, rintangan pasti menghadang di depan kita. Ini mau tidak mau, mengeluh, ini adalah sebuah pilihan sikap, bukan sebuah keadaan. Daud memilih untuk tidak mengeluh. Artinya apa? Bahwa Daud melihat bahwa segala sesuatu yang dia hadapi ini bukan untuk dikeluhkan. Saya sangat setuju dengan Daud bahwa persoalan yang dihadapi hari ini, kalau hari ini mungkin kita menghadapi permasalahan-persoalan yang mungkin kita merasakan bahwa ini sangat berat. Saya mau katakan, jangan pilih mengeluh, karena permasalahan itu bukan untuk dikeluhkan, tetapi untuk apa? Diselesaikan, dihadapi. Seperti Daud, dia tidak mengeluh, tapi dia memilih untuk menghadapi, untuk menyelesaikan semuanya. Daud mengisi kekecewaannya, mengisi kondisi yang dia rasa mendatangkan penderitaan buat dia, ini dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Nah, ini yang harus kita teladani dalam hidup kita hari ini. Bagaimana di tengah kondisi yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, kita memilih untuk bersyukur, tidak mengeluh. Ketahuilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang suka mengeluh adalah orang yang hanya menyalahkan keadaan dan orang lain. Seperti tadi, rakyat Daud, orang yang bersama-sama dengan Daud, mereka kecewa, mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan Daud untuk semuanya ini. Mungkin hari ini ada orang yang berpikir, bahkan mungkin diri kita, lah bagaimana kita tidak mengeluh jika hidup kita sulit, ekonomi kita sulit, terlebih-lebih di tengah pandemi hari ini. Kita tahu bahwa banyak sekali kehidupan kita terdampak oleh pandemi ini. Secara finansial iya mungkin, secara hubungan iya mungkin. Banyak sekali tekanan-tekanan yang mungkin memberikan alasan kepada kita untuk kita mengeluh. Tetapi pagi ini saya mau mengajak kita semuanya, saudara dan saya, mari kita teladani Daud. Dia tidak memilih untuk mengeluh. Orang tangguh tidak suka mengeluh. Tetapi isilah semuanya hidup kita ini dengan ucapan syukur. Orang yang hatinya baik, orang yang sikap hatinya baik, dia tidak akan mengeluh apapun situasinya. Tetapi orang yang sikap hatinya tidak baik, dia akan mengeluh apapun kondisinya. Ingat, bangsa Israel 40 tahun lamanya, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan mereka, makanan mereka, perlindungan mereka ketika malam, ketika siang, terus selama 40 tahun. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah apa? Mereka mengeluh dan mengeluh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagian pertama hari ini yang kita bisa pelajari dari Daud adalah orang tangguh tidak suka mengeluh. Mungkin pilihan kita hari ini banyak alasan ya buat kita mengeluh. Tetapi mari putuskan. Karena mengeluh itu adalah suatu sikap hati, bukan sebuah kondisi. Ya, bagian pertama hari ini yang bisa menguatkan kita, jangan mengeluh. Ya, orang tangguh tidak suka mengeluh. Saudara dan saya adalah orang tangguh, jadi tidak suka mengeluh. Bagian kedua yang kita bisa pelajari dari Daud untuk kita menjadi pribadi yang tangguh adalah orang tangguh itu imannya teguh. Masih dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan begini.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saya lanjutkan lagi. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di sana ada kalimat tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Garis bawahi ini, catat ini baik-baik Bapak Ibu yang terkasih. Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang terjepit, Daud tidak lemah iman, tetapi dia memilih apa? Untuk menguatkan, untuk semakin percaya, untuk semakin meletakkan pengharapannya sama Tuhan. Ini yang Daud lakukan. Daud bisa saja kecewa, iya, karena kondisinya memang sangat-sangat tidak mengenakan buat Daud. Di mana istrinya ditawan, anaknya tidak ada lagi, kotanya dihancurkan. Ini kondisi yang membuat Daud mungkin bisa kecewa, tetapi Alkitab mencatat di sana bahwa Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini ciri-ciri orang tangguh yang kedua Bapak Ibu. Ya, imannya tetap teguh, walaupun kondisinya kondisi yang menjepit. Walaupun kondisinya adalah kondisi di mana sepertinya ada di dalam lembah kelam, tetapi iman orang tangguh tetap teguh. Nah, pertanyaan buat kita semuanya hari ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih mempercayai Tuhan ketika kita kehilangan? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan ketika kita masuk dalam penderitaan? Loh, kita sudah berbuat baik, kita sudah hidup benar, tetapi kita malah masuk dalam penderitaan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap memilih untuk hidup dalam firman Tuhan? Kita tetap masih percaya sama Tuhan? Banyak sekali kemudian orang percaya yang memutuskan begini, tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Tidak ada gereja-gerejaan lagi. Karena apa? Mereka tidak tahan dalam kondisi yang menjepit. Sayangnya mereka memilih untuk tidak menguatkan iman mereka. Hari ini kita mau mencontoh Daud. Bahwa di dalam kondisi apapun kita harus meneguhkan iman kita. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Di sana mencatat begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Ketika orang kecewa dengan keadaan yang terjadi, Daud memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Bahkan dia memilih untuk semakin menguatkan rasa percayanya sama Tuhan. Walaupun ketika dia memutuskan ini, apakah dia sudah tahu di mana istrinya? Belum, saudaraku. Daud tidak tahu di mana anak istrinya. Dan dia bahkan tidak sanggup, tidak mampu saat itu untuk menolong mereka. Tetapi Daud yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu menolong keluarganya. Makanya dia putuskan bahwa dia semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini mungkin banyak hal di dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semuanya. Apapun kondisi kita hari ini, walaupun rasanya menderita sekalipun. Sama seperti Daud, ayo semakin kuatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kepercayaan ini didasari karena kita yakin dan percaya Dia adalah Allah yang mampu menolong kita. Ini poin yang kedua, ya. Orang tangguh, imannya teguh. Poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini di dalam ayat yang ke-8, ya. Di sana dikatakan begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengajar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ia ini maksudnya Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bagian ketiga yang bisa kita pelajari adalah orang tangguh itu bertanya dulu kepada Tuhan sebelum melangkah. Ya, bertanya dulu kepada Tuhan sebelum melangkah. Di sini Daud
bertanya dulu, ya ayat 8 mengatakan demikian. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Ini kunci kemenangan Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita lihat track recordnya Daud begitu ya. Ketika dia mau maju ke dalam peperangan, dia mau mengalahkan musuh-musuhnya, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan dan bertanya. Ini yang menjadi suatu yang istimewa dalam diri Daud. Dia mengawali segala sesuatu dengan bertanya sama Tuhan. Dia mengawali sesuatu itu dengan melibatkan Tuhan. Dia yakin dan percaya bahwa ketika dia menang dalam peperangan itu bukan karena dia punya tentara yang kuat, dia punya tentara yang jago. Itu penting, tetapi yang terlebih penting menurut Daud adalah apa? Karena Tuhanlah yang terlibat di dalamnya. Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hari ini kita sudah melibatkan Tuhan di awal segala sesuatu yang kita buat? Seringkali banyak orang-orang percaya, bahkan mungkin saudara dan saya, ya, melakukan sesuatu, ya. Kita berpikir dengan kemampuan kita. Kita berpikir seakan-akan ini baik buat kita. Ya, kemudian kita lakukan banyak hal, kita lakukan ini dan itu. Tetapi ketika masalah terjadi, sesuatu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kemudian kita bertanya sama Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lihat Daud mengawali segala sesuatu dengan bertanya sama Tuhan. Bukti yang kedua juga di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 22, saya ulangi, kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Di sana Daud juga bertanya sama Tuhan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan-jurusan pohon-pohon kertau. Lihat, apa yang kita bisa pelajari dari Daud. Daud tidak pernah gegabah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Jadi sebelum Daud melangkah, dia pasti bertanya sama Tuhan. Dia pasti melibatkan Tuhan di dalam jalannya. Sehingga yang Daud lakukan adalah sesuatu yang bukan gegabah. Seringkali kita menjadi orang-orang yang nekat. Ya, kenapa saya katakan nekat? Ya, karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan di awal. Ya, kita berpikir bahwa kemampuan kita sudah cukup. Kita berpikir bahwa ide kita sudah baik semuanya. Tetapi kita lupa bahwa ada kuasa di atas kita, kuasa yang begitu besar, yaitu kuasanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam menghadapi semuanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau katakan begini. Kekuatan orang tangguh itu bukan ketika dia berdiri teguh. Kekuatan orang tangguh itu ketika dia berlutut di hadapan Tuhan. Ini kekuatannya Daud. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, libatkan Tuhan dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Libatkan Dia, karena Dia akan menuntun kita. Sehingga langkah kita tidak menjadi langkah yang gegabah, tetapi langkah yang benar-benar tepat. Karena ada Tuhan yang terlibat di sana. Ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang tangguh itu orang yang berani melangkah. Ya, saya akan ulangi. Orang tangguh itu orang yang berani melangkah. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10, di sana dikatakan apa? Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Lihat, Alkitab mencatat dalam 2 ayat ini bahwa Daud kemudian pergi. Daud mengejar. Setelah Daud bertanya, ya, apa yang dia harus lakukan kepada Tuhan, dia bertanya sama Tuhan. Kemudian Tuhan kasih dia petunjuk untuk Daud kejar. Apa yang Daud lakukan? Daud melangkah, dia pergi, dia mengajak orang-orang yang setia dengan dia. Dia mengajak 600 orang di sana. Kemudian dia pergi mengejar
gerombolan orang Amalek itu. Orang tangguh, orang yang berani melangkah. Seringkali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita hanya sampai di tahap percaya saja. Iya, aku percaya kalau Tuhan itu kuasa. Tetapi kita tidak memutuskan untuk kemudian kita melangkah. Nah, ini yang membedakan Daud, yang menjadi Daud menjadi pribadi yang istimewa, menjadi pribadi yang tangguh. Setelah dia bertanya sama Tuhan, dia sudah dapat petunjuk dari Tuhan. Yang dia lakukan adalah apa? Adalah melangkah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau katakan begini. Kemenangan itu, ya, kemenangan dalam peperangan itu tidak akan terjadi ketika kita diam. Setuju dengan saya? Kemenangan tidak akan terjadi ketika kita berdiam. Kemenangan itu terjadi ketika kita melangkah, kita maju, kita hadapi musuh-musuh kita. Nah, bersama dengan Tuhan, kita akan raih kemenangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jangan berhenti sampai di langkah percaya saja. Ya, kita sudah tahu ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan kasih petunjuk pasti buat kita. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah melangkah dengan penuh keberanian. Kenapa kita melangkah dengan penuh keberanian? Sama seperti Daud, dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang mampu mengawal dia sampai dia meraih kemenangan. Bagian kita adalah melangkah, mengerjakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Bagian kita melakukan. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, di sana juga mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya mau mengajak kita semuanya hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita anak-anaknya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian. Untuk apa? Untuk kita melangkah, untuk kita menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Permasalahan bukan untuk dikeluhkan, tetapi harus dihadapi dan diselesaikan. Tentunya dengan hikmat Tuhan, bertanya sama Tuhan, libatkan Tuhan. Dan ketika kita sudah diberikan hikmat sama Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat di dalam kehidupan kita, tangguh di dalam kehidupan kita, dan kuat di dalam Tuhan. Seperti Daud. Daud adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara dan saya adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. 4 hal yang kita sudah pelajari hari ini. Orang tangguh tidak suka mengeluh, ingat, orang tangguh tidak suka mengeluh. Jadi jauhkan keluhan-keluhan, isi hidupmu dengan ucapan syukur. Orang tangguh itu imannya teguh. Ketika masalah datang, jangan kita menjadi surut. Tetapi semakin percaya sama Tuhan, bahwa Dia mampu. Walaupun hari ini mungkin kita belum melihat jawabannya. Yang ketiga adalah bertanya sama Tuhan sebelum kita melangkah. Libatkan Dia di awal dari segala yang kita lakukan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Yang keempat adalah melangkah, lakukan bagian kita. Selamat mempraktekkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadilah orang tangguh di dalam kehidupanmu. Apapun permasalahanmu, tangguh dalam kehidupan dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini menguatkan kami. Mungkin banyak alasan hari ini yang membuat kami kemudian memilih untuk mengeluh. Membuat kami semakin tidak percaya sama Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini boleh menguatkan melalui contoh yang Daud lakukan. Kami adalah orang-orang yang tangguh Tuhan. Dan kami mau menjauhkan setiap keluhan-keluhan itu dalam hidup kami. Apapun kondisinya kami mau bersyukur Tuhan. Dan kami mau semakin menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Dan kami mau melibatkan Engkau Bapa dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan. Dan yang terlebih kami mau melakukan untuk apa yang menjadi bagian kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang melakukan bagian-Mu. Terima kasih Bapa,
Terima kasih hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi rema untuk setiap kami yang mendengar. Roh Kudus berbicara atas kami sampai kami boleh dimengertikan sebagaimana kami harus mengerti. Hamba-Mu juga berdoa pagi ini untuk setiap jemaat Tuhan di ACF Wiyung khususnya. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa iman kami tetap berpegang sama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah jalan keluar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami hari ini diberikan hikmat untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami rindu bahwa setelah selesai ibadah ini, kami boleh putuskan bahwa kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam hidup kami, boleh menjadi pribadi yang tangguh di dalam hidup kami, dan kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal budi akan bersama dengan engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa bahagia. God bless you. Sebab